Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Sekolah Dasar, halaman 111 sampai dengan 117 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 5, yaitu bertukar atau membayar. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 111, ya, bagian yang kedua, tujuan penulis. Cermati kembali cerita ditukar dengan apa. Yang pertama, menurut kalian apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar? Pilihannya: A. Penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya. B. Penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang. C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Dan D. Atau kalian punya pendapat lain, kemukakan pendapatnya. Maka jawaban yang tepat adalah bahwa yang C, yaitu penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Selanjutnya yang kedua, menurut kalian mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Maka jawabannya adalah agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga, mencari informasi dari berbagai sumber. Setelah membaca cerita ditukar dengan apa, carilah informasi tentang sejarah munculnya uang dalam kehidupan manusia. Kalian dapat mencarinya di ensiklopedia di perpustakaan atau lewat internet. Maka jawabannya, apabila kita akan mencari laman lewat internet, maka laman yang bisa diakses yaitu situs milik Bank Indonesia, https://bi.go.id/id/rupiah/gambar uang/default.aspx. Selanjutnya Wikipedia tentang uang, https://id.wikipedia.org/wiki/uang. Jadi ini adalah laman yang bisa diakses apabila kita ingin mencari informasi tentang sejarah munculnya uang. Yang kedua, kalian masih ingat adik Simba yang dibahas di bab 4. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Carilah informasi yang dapat menjawab kata-kata tanya tersebut terkait sejarah uang. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat kalian jadikan contoh untuk membantu dalam mencari informasi. Yang A, kapankah manusia mulai mengenal konsep uang? Maka jawabannya adalah pada 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Bagaimana bentuk uang pada masa itu? Jawabannya adalah uang logam. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Jadi uang logam yang digunakan pada waktu itu yaitu uang logam, emas dan perak. Selanjutnya, mengapa manusia menciptakan uang? Jawabannya adalah sebagai alat pembayaran. Dan yang D, bagaimana manusia memenuhi kebutuhan saat belum ada konsep uang? Jadi jawabannya adalah manusia sudah melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter. Barter itu yaitu pertukaran barang dan garis miring atau jasa untuk barang dan garis miring atau jasa yang diinginkan. Jadi terjadi pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya, buatlah rangkuman dari informasi yang kalian baca. Membuat rangkuman berarti menuliskan hal penting dari informasi tersebut. Perhatikan bagian di bawah ini untuk membantu kalian dalam membuat rangkuman. Jadi rangkumannya adalah, mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Jadi untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang
yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncul sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang, namun pada akhirnya banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Kemudian muncul apa yang dinamai dengan uang logam. Uang logam pertama muncul pada 1000 sebelum Masehi di Tiongkok. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak. Mudah dipecah tanpa mengurangi nilai dan mudah untuk dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Terus penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakan uang kertas. Uang kertas pertama kali dipakai di Tiongkok di zaman dinasti Tang. Ini sumbernya adalah dari wikipedia.org/wiki/uang. Ini adalah rangkuman dari informasi yang ada di internet. Menirukan dan melakukan, itu halaman 113. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Titikus mengatakan batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Plato kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Kalau kita bayangkan kalimat yang diucapkan Titikus dan Ella Plato mungkin seperti berikut ini. Titikus, batu-batu ini terlalu berat untukku. Kemudian Ella Plato menjawab, bagaimana kalau kita gunakan kayu? Perhatikan ilustrasinya adalah gambar Ella Plato dengan Titikus. Kemudian pertanyaannya, coba baca kembali cerita ditukar dengan apa? Bayangkan kalimat yang mereka ucapkan. Jadi silahkan kembangkan imajinasi kalian untuk membuat percakapan asalkan masih sesuai dengan cerita. Untuk membantu kalian, buatlah tabel seperti di buku ini, di buku tulis kalian. Ini nama hewannya adalah kancil, termasuk jenis hewan kancil. Kalimat yang diucapkannya adalah, aku akan menukar jagung ini dengan kangkung. Kemudian nama hewannya duck bebek. Jenis hewannya adalah bebek. Kalimat yang diucapkannya adalah, bagaimana kalau kita bertukar kangkung dengan jagung? Kemudian nama hewannya adalah seangsa. Jenis hewannya adalah angsa. Kalimat yang diucapkannya adalah, aku saja yang menggambar uang kayu tersebut. Kemudian nama hewan hen ayam. Jenis hewannya adalah ayam. Kalimat yang diucapkannya adalah, saat ini aku tidak mau jamur. Kemudian pada halaman 114, yaitu mengamati. Jadi melihat infografik di bawah ini. Jadi ini ada infografik mengenai bagaimana kita mengamati uang dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Jadi di sini infografiknya terdiri dari 7 gambar infografik. Bagaimana kita harus melihat, bagaimana kita meraba, dan bagaimana kita menerawang uang kertas. Kemudian pada halaman 117, diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Jadi setelah melihat infografik tersebut, jawablah 2 pertanyaan ini. Yang pertama, menurut kalian apa tujuan infografik di atas? Maka jawabannya adalah untuk memberikan informasi cara mengamati uang asli dengan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Yang kedua, informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografik tersebut? Jawabannya, informasi yang selalu ada dalam uang kertas, yaitu yang pertama penulisan nilai uang, yang kedua nomor seri, yang ketiga tahun uang dikeluarkan, yang keempat tanda tangan, yang kelima hologram, yang keenam benang pengaman. Nah, sampaikanlah pendapat kalian secara bergantian. Jika kalian membawa uang, kalian boleh mempraktikkan dilihat, diraba, dan diterawang. Demikianlah video pembahasan untuk Bahasa Indonesia kelas 4 Kurikulum Merdeka halaman 111 sampai dengan halaman 117. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.